Selamat pagi, Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Pagi hari ini kita akan bersama-sama lagi merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya itu, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami datang kepadamu memohon kiranya Tuhan Allah akan menguasai kami semua. Tolong hamba-Mu yang akan Kau pakai mewartakan firman ini. Tolong anak-anak-Mu yang saat ini telah sedia untuk mendengarkannya. Berkuasalah dalam perenungan ini dari awal hingga selesainya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mana Alkitab yang akan kita dengarkan pada pagi hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 16 ayat yang ke-31. Firman Tuhan berbunyi sebagai berikut. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita semua yang menyempatkan diri untuk mendengarkan firman ini. Saudara-saudara, ayat ini adalah salah satu ayat yang terkenal dalam kalangan agama Kristen. Percayalah kepada Tuhan Yesus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Saudara-saudara, dalam perjanjian lama, perlakuan Allah terhadap manusia ialah satuan keluarga. Demikian pula dalam perjanjian baru, satuan adalah minimal yang tidak dapat diperkecil lagi. Jika seseorang dapat percaya kepada Tuhan Yesus sehingga keluarganya beroleh selamat, hal itu sungguhlah ajaib. Nah, saudara-saudara, gereja di Filipi dimulai dari seorang kepala keluarga. Paulus berkata, percayalah kepada Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Kemudian dalam ayat yang ke-34, lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Nah, saudara-saudara, pada mulanya janji ini hanya diberikan kepada satu orang, yaitu kepala keluarga. Tiada orang lain yang mendengarkan kata-kata, percayalah kepada Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Tetapi kepala penjara itu membawa keluarganya dan meminta Paulus memberitakan Injil kepada mereka. Segera setelah itu mereka semuanya memberi diri untuk dibaptis. Selanjutnya, kepala penjara itu membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Akhirnya ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah percaya kepada Allah. Maka perihal percaya kepada Tuhan Yesus dan seisi keluarga beroleh selamat, sedikit pun tidak sukar. Begitu juga Rasul berjanji kepada mereka, kepada kepala keluarga atau kepala penjara,
beroleh selamat seisi keluarganya. Mereka satu persatu memberi diri untuk dibaptis dan satu persatu mendengarkan firman Tuhan. Nah, saudara-saudara, penginjilan Rasul Paulus tidak demikian. Ia tidak menyelamatkan satu demi satu, melainkan dengan satuan keluarga. Katanya, engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Kalian harus nampak di hadapan Allah, baik menyelamatkan seorang terhadap keluarga. Semua berarti menyelamatkan. Maka jangan sekali-kali kehilangan hak mereka. Bila ini terjadi, maka saudara akan membawa keluarga itu pastilah beroleh selamat. Itulah sebabnya saya mengatakan, kalau kita mengetahui prinsip perlakuan Allah terhadap manusia, kita tidak akan menelan kerugian. Satuan Allah adalah keluarga. Jika kita telah memperoleh seseorang, seharusnya memperoleh keluarganya juga. Tak peduli berapa jumlah keluarga itu. Semoga kita di hadapan Allah, berdiri di hadapan dan dalam posisi ini, kita akan berkata kepada saudara-saudara, kalian boleh datang sekeluarga demi sekeluarga. Para kepala keluarga lebih berhak membawa keluarganya untuk beroleh keselamatan. Nah, saudara-saudara, kita memberitahu kalian bahwa keluarga beroleh selamat, beroleh sukacita. Itulah sebabnya Rasul Paulus datang kepada satu orang, kemudian kepada yang lain. Jadi itulah sebabnya perkara yang besar jika kita dapat menampakkan keluarga kita adalah satu perlakuan Allah terhadap manusia, kita pasti akan beroleh banyak berkat. Marilah kita belajar berpegang teguh pada janji Allah ini, sebagaimana yang Rasul Paulus katakan. Mari kita belajar dari Rasul Paulus bahwa kita akan memperoleh keselamatan melalui apa yang ia sampaikan kepada kepala penjara. Terpujilah Kristus untuk selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Kepadamu Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Maha Pengasih, Maha Penyayang, oleh karena pada pagi hari ini kami telah diberkati oleh Tuhan untuk mendengarkan akan firman kebenaran-Mu. Terima kasih karena Engkau sudah memberkati kami. Engkau sudah bersama-sama dengan kami. Kami berdoa untuk kami sebagai Gereja Toraja Mamasa, baik itu Klasis Makassar maupun Gereja Toraja Mamasa secara umum. Kami berdoa buat Ketua Sinode, Sekretaris Bendahara, juga Ketua Klasis, Sekretaris dan Bendahara, dan semua yang terlibat
di dalamnya. Kami memohon kiranya Engkau akan bersama-sama dengan kami, dan kami juga sebagai bagian dari bangsa ini, kami berdoa buat negara kami, Bapak Presiden dan Wakil Presiden. Biarlah Engkau memimpin beliau di dalam melaksanakan tugas-tugas kenegaraan. Begitu juga bagi Bapak Gubernur, Wakil Gubernur, biarlah juga beliau boleh menjalankan tugas dan kewajiban mereka. Bapak pejabat wali kota juga kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa buat gerejamu di seluruh dunia. Pakailah gereja kami agar gereja ini boleh memancarkan Injil kebenaran Tuhan melalui berbagai macam seluk-beluk di mana kami menghadapi berbagai macam pergumulan kehidupan. Engkau berkati mulai dari Ketua PKI, Engkau berkati semua yang terlibat di dalam urusan gereja. Tuhan, kami menyerahkan semua kehidupan kami sepanjang hari ini. Kiranya Tuhan akan senantiasa memberkati kami, melindungi kami, dan Tuhan akan menjauhkan kami dari berbagai macam ancaman sakit penyakit. Kami menyerahkan semua pekerjaan kami. Kami menyerahkan semua yang akan kami lalui sepanjang hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.